Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in sya'ul lillahi lahumul fatihah. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa lijadina wa liajdatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa auladina wa banatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ashabina wa asdiqaina wa liman habbana wa liman yasawsana bidua wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha sya'ulillahi lahumul fatihah. Niatan Bapak Ibu tiba selapu para jamaah sak sampun bersedekah ila musalla ila majelis husnul khatimah niki, mudah-mudahan napi samun sedekahan berupa kepeng, berupa tenaga, berupa pikiran, nasihat, atau arak bersedekah sayur mayur, arak bersedekah telok, nggih. Mudah-mudahan sedekah-sedekahnya beliau mereka-mereka ini kita terima si Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab kemurahan rezeki, menjadi asbab kepanjangan umur, menjadi asbab tangkat penyakit insya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah sya'ul lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan kita ta'zimi guru pelungguh sami Kanda Al-Mukarram sahibul majlis, Kanda Al-Mukarram Ustaz Muhammad Soni'in, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan walafiah, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasadnya, terpelihara selaku keluarga beliau, bijajarin beliau, mudah-mudahan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru pelungguh tiang Al-Mukarram Tuan Guru Haji Fathul Aziz, yang beliau juga alhamdulillah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, mudah-mudahan segala cita-cita beliau tersampaiang si Allah Subhanahu wa taala. Di selapu para guru pelungguh sami sama sirup ataupun sasampun meninggal dunia, sambil pun tawat, mudah-mudahan tijan panjang umur, sehat walafiah, selamat di alam barzah, mudah-mudahan digolongkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa azab dan hisabnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu tiang jamaah majelis ta'lim, jamaah pengajian, mami nini sanak bijari kakak sedewek yang hormati dan yang muliakan.
para pengelinsir, tokoh masyarakat, ina ama, tua sai, hari kakak, jamaah majelis ta'lim, husnul khatimah. Yang mudah-mudahan pelungguan sami selalu dicang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sarang-sarang pelungguan tiang bersyukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Saicanin pelungguan tiang niki nikmat sehat walafiat. Nikmat taufik hidayah. Alhamdulillah pelungguan tiang niki melinggih di majlis mulia, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang di pak pelungguan tiang. Ia tanda terperiak, ia tanda tekangan si Allah Bapak Ibu. Maka ringan hidup langkah pelungguan sami niki ya melinggih ya lumbar menghadiri majlis ta'lim. Ia tanda tercintai si Allah Subhanahu wa taala. Pelungguan sami ndek berat gawe ketaatan. Ia tanda Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Cinta tipak panjat Allah Subhanahu wa taala niki muraan gawe kebaikan. Kebaikan sepaling belik, kebaikan sepaling solahan niki adalah menghadiri majelis-majelis ta'lim. Pelungguan sami lumbar tuntut ilmu. Mara semakinan niki alhamdulillah walaupun congang-congang dua di lain selain nggih. Mulai musim hujan jak mulain congang. Mulai keriwo seruan. Tema ingas nuwung terus berabok, ingas berabok, yang pun ngume, ingas ngume, yang pun begabah, ingas begabah, malik betalatan terus, gih. Mudah-mudahan dicari rezeki selalu Bapak Ibu. Adin pacu bersedekah. Yang dia aja hadir ya bersedekah. Dia hadir ngaji ya bersedekah. Adin tu langat mau ti langat mau. Sahadir ngaji, mbin hadir ngaji, mbin pacu bersedekah. Nah, ia paling solah niki ja. Hadir ngaji, bersedekah pun pacu. Setiap pania berangkat ngaji selalu mempikiran napi si kebersedekah bareh. Napi si kisi kota amal bareh. Ye menpikiran alhamdulillah. Pelungguan sami satican pikiran samara niki mudah-mudahan selalu tican sehat walafiat. Bersyukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi napi pun pelungguan sami niki waktu sehat ucap alhamdulillah. Waktu nyeket berdua kepeng alhamdulillah. Nyeket sugih alhamdulillah. Nyeket sakit masih alhamdulillah. Nyeket dek berdua kepeng masih alhamdulillah. Harus berajah Bapak Ibu dalam kondisi napi pun fisra iwaddarra. Dalam keadaan ketika longgar si Allah atau ketika sakit si Allah Subhanahu wa taala, ketika sempit si Allah, maka paling solah ucapan niki alhamdulillah. Dalam satu hadis disebutkan awwalu man yud'a ilal jannati alhammaduna allazi yahmaduna Allah fis sarra'i wad darra. Sa pertama lema bahasa Rasulullah sa tempuh tamu di dalam surga niki. Sa tundang langsung pertama lema di dalam surga hai dengan sa waktu senang menpuji kaku bahasa Allah. Dengan sa paling pertama tempuh tamu dalam surga alhammaduna
dengan sak tukang puji. Saya menpuji Allah Subhanahu wa taala. Dinuah berat ya kena alhamdulillah. Yahmadun Allah fis sarra'i wad dharra. Dia selalu memuji Allah dalam keadaan nyekan lapang, nyekan sugih, nyekan sehat, nyekan berdua kepeng penuh. Dinuah ya malas, dinuah ya lupa kena alhamdulillah. Nah, pirang dah wad dharra. Nyekan sempit, nyekan jelang, nyekan dia berdua kepeng, nyekan susah, masih alhamdulillah. Kira-kira mampu tahu Bapak Ibu lamunnya kesusah misal niki. Mu alhamdulillah honin tah. Ye kesusah gati. Penyusah je nyantar baik dengan ida prase itu doang ida apa. Mu langsung berucap ingat seican susah niki adalah Allah Subhanahu wa taala. Mu alhamdulillah hunian. Alhamdulillah tidak susah. Iya ni beruni Bapak Ibu. Arak sama mampu meni ni ia bahasa maliki. Alhamdulillah tidak anak sakit dunia. Alhamdulillah tidak anak susah. Alhamdulillah tidak anak masalah. Ya ni lamun tahu marah niki Bapak Ibu. Itulah dengan salema ele akhirat. Ia tempuh pertama dalam surga. Nah, yang pun Nabi pun yat hadapi kondisi berembe pun yat mau selalu ucapan paling solah niki adalah alhamdulillah. Arak dengan mati alhamdulillah honin ke. Arak dengan sakit alhamdulillah honin deh. Alhamdulillah lagu kodek dedek boleh. Alhamdulillah kita masih sehat. Alhamdulillah kita masih erup. Nah, dengan semarak niki Bapak Ibu selalu den lupa ya ucap rasa syukur kepada Sida Allah Subhanahu wa taala. Sebab pelunggun sami erup pele dunia niki ara seberak 70 tahun ketika erup si Allah Subhanahu wa taala. Lagu penentu Bapak Ibu sangat menentukan Eropa seberat ele dunia niki, sangat menentukan kebahagiaan pelunggun tiang lema ele akhirat. Lamun perhitungan makin ele dunia niki nyantar antar perhitungan umur. Petang dasi 70 tahun niki mut manfaatin. Benar-benar antar perhitungan. Dinara mut pekari-ari umur. Sebab duit bahasan Luqmanul Hakim ketika beliau bernasihat di Pak Bijen Nabi basen ya bunayya hai anandaku tersayang inna dunya bahrun amiqun sesungguhnya dunia niki ubahnya seperti lautan sangat dalam lautan tidak bertepi. Ia bahasan Luqman Nul Hakim Bapak Ibu nasihat bijian termasuk tiba pelunggun sami inna dunya bahrun amiqun sesungguhnya dunia ini kita ubahnya seperti lautan sangat dalam qad gharqa katsirum minan nas dan sekedik dengan sak tenggelam sangat luwih dengan sak kecolak-olak elek dunia niki. Lamun nyekan jelang jak kepacu nak mengaji. Lamun nyekan dia berdua jak kecak kepacu njuk masjid. Kepacu lalu gawe amal soleh. Mupah nanti can rezeki si Allah Subhanahu wa taala melupa diri yang. Goyo na senggitan njuk majelis taklim. Selang be lain parkiran mobil di masjid niki di senggitan malik. Qad gharqa katsirun minan nas. Sesungguhnya tidak sedikit sangat luwih dengan satenggelam ele lautan dunia niki. Ia bahasa Luqmanul Hakim nasihat biji lagu buat pulunggun tiang endah. Andi sadendek lali lalu Bapak Ibu nggih. Dendek enggak anda mau pikir
Dunia dia mau pikir jelo malam. Baru tuwes kelema ieu mun susaha. Bare pasnya tedam ieu mun pikir jelo malam enggak mun pikiran enggak mun susaha. Entah sadiwah ngaji berbulan-bulan jadi wah ya pikiran. Padahal Nabi bahasan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Bapak Ibu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Dengan susah urusan dunia enggak mempikiran, maka itu akan menggelapkan hati. Lamun enggak mau pikir niki petang dendet hati Bapak Ibu. Lagu lamun hammul akhirati nurun fil qalbi. Lagu lamun enggak berpikiran penyusah berembe nasib pertama setelah kamu kubur. Berembe nasib pertama lamun kurang amal. Berembe nasib lamun kurang pengaji. Ia sin susah. Maka nurun fil qalbi. Maka ia jadi penerang hati Bapak Ibu. Ya pun hari lalu dah susah kampung akhirat. Daripada ya susah dunia. Dek ngaji pirang kesusah karan. Dek mau ngaji wi kesusah karan. Terlambat terdatang baru Pangguru Raksanjani dek dengahan kesusah karan. Nah perkara-perkara semara niki Bapak Ibu yang membawa penyusah tentang kampung akhirat. Ia sebab tenang pikiran. Ia sebab bagus angan. Ia sebab bercahaya hati. Lagu sebalikkan. Lamun enggak asin susah jelo malam mara baru niki urusan dunia doang, maka niki gelap hati Bapak Ibu. Zulmatun fil qalbi, yang petang dendak hati niki. Jadi bembe seperti hang niki bersihkan susah kampung dunia niki, mot ganti yang si susah kampung akhirat. Lamun tahu mara niki jawab Bapak Ibu, maka terang benderang hati ente. Mbe ciri dengan terang benderang hati niki Bapak Ibu, lamun susah lamun sekedi amal soleh yang menggawe maka ia jadi penyusahan. Ia doang mempikiran andainya salah pegawaian cepat dan istighfar. Ia ciri dengan niki tenang hati ya. Lagu lamun gelap hati ya, maka dinarap penyusahan kecuali dunia doang susah. Iman dewa ngaji berbulan-bulan masih dinuah ya pikiran. Nah ini benar dengan ini berarti ia gelap hati Bapak Ibu nggih. Maka salah satu jalan untuk membersihkan hati pelunggum sami niki dinara lain kecuali kita harus banyak-banyak pikirkan kampung akhirat. Maka pelunggum sami samelinggih di majelis alim sesemakinan niki nikilah bentuk dengan niki risau kampung akhirat. Risau berembe ya nasib pertama tatkala pelunggum sami niki meninggalkan dunia panahnya. Sebab usia pelunggum tiang niki ndek luwek Bapak Ibu. Arah seberak. Ini dunia niki arah seberak. 60 70 tahun engkah ke Eropa. Nah sisa niki mbe tak tahu ata. 100 tahun sapiran selaput di Manara. Di Manara selaput niki 100 tahun sapiran. 100 tahun selema sawahara makin wangkah narak malik. Saya harap lewat malik. Sandeman lahir 100 tahun niki ya arah pelunggum sami ja wangkah tarak karing 100 tahun saya kodek makin 100 tahun ke depan pelunggum sami wangkah narak dengan sabrumur 100 tahun selahir tahun depan tahun pira niki 100 tahun wangkah narak makin masih bagi saya syarat lemak dengan penerus pelunggum tiang niki maka ya ampun lama tuah pelunggum sami sawah hilik dunia mulai mak ya tulak ke kampung akhirat dinara anda tulak malik nggih berangkat terus mbek tetap berdait lemak Bapak Ibu apakah di padang masa tetap berdait atau hilik siratal mustaqim ataupun dalam surga lemak lamun pelunggum sami tamu surga juluan ja boyaat nggih ketuaan be tuan dari kuang rundun nu bahasa lemak lama pelunggum juluan tamu surga. Nah engan kembe saya juluan mati berarti solah amal juluan tamu surga mele malu tamu surga nah saya nah harus mati dulu nggih
Harus mati dulu. Dia tahu tamu surga lo masih hidup pada dunia aja. Berbeda tamu surga masih hidup, harus mati dulu. Nah itu kunci masuk surga, harus mati. Setelah niki Nabi kunci surga niki la ilaha illallah. Ini dalam kesempatan niki Bapak Ibu yang sampaikan sedikit satu ibarat daripada ulama tentang amal pegawaian pelunggun sami tatkala melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebab-sebab kesunatan gawe sujud sahwi dalam sembahyang. Ngerti nggih? Nabi Rasul ulama innal asbaballati syuri'a laha sujudus sahwi biikhtisarin hiya tarku ma'murin bih. Sesungguhnya beberapa sebab-sebab ampun kesyariatan sujud sahwi secara ringkas niki pire Bapak Ibu. Pertama, kesunatan sujud sahwi kenapa? Karena tarku ma'murin bih. Karena mun tinggalin amalan saya waktu sembahyang niki ndek gawean. Ndek gawe perkara satu suruh gawe nilai waktu sembahyang. Lamun ndek gawe perkara den dia waktu sembahyang den gawean waktu sembahyang niki perkara satu sunatan atau perkara satu wajiban, maka sunat sujud sahwi. Nah, piana Bapak Ibu, au fi'lun manhiyum bih, atau menggawe pegawaian terlarang, yaitu pak fi'lu manhiyin anhu, menggawe pegawaian terlarang. Kesili enggawe maniki menggawe. Nah, kini ke sunat sujud sahwi. Au napi anda? Au syakku fi sholati, atau ragu-ragu dalam sembahyang. Kira rakaat 2 atau telu atau 4, seke atau 2. Nah, lamun ragu-ragu dalam sembahyang, atau wah teh nganjang baru. Nah, atau wah teh baca surat baru, atau wah baca Fatihah baru misal. Nah, jadi lamun ragu-ragu dalam sembahyang, lamun surah jadi timan ragu-ragu timan mau tinggalin di masalah Bapak Ibu. Timan dia sujud sawi dia sunatan sujud sawi lamun tinggalin surah. Lagu niki ragu-ragu dalam rakaat misal. Au naqlu ahadi af'ali sholati ila ghairi mahallih, atau mempindahan salah satu pegawaian jok lain kawan. Samula ya ruku lagu ndek ruku tegawe waktu niki. Nah, wa kullu sababin fihi tafsilun, maka semua sebab ini ada pentafsiran ulama, ada pembahasannya. Yang pertama, innal ma'mura bihi, sesungguhnya yang diperintahkan itu qad yakunu ruknan fi shalah, kadang-kadang itu bisa masuk dalam kategori rukun sembahyang. Jadi lamun rukun niki ketinggalan, maka den sah sembahyang lamun dik gawean. Maka ini kita masuk makmurum bih namanya. Itu perkara yang diperintahkan itu bisa saja itu termasuk rukunnya. Marankan Fatihah. Rukun atau sunnah baca Fatihah nasai? Rukun. Berarti lamun dia baca Fatihah dia sah sembahyang kan? Dia sah. Atau i'tidal makin niki rukun atau sunat? I'tidal mungkin kena sami Allah. Hai juk atas niki. Sunah atau rukun? Rukun. Ande tanda i'tidal kanggo ndek. Ding kanggo. Sujud niki rukun atau sunah? Rukun. Berarti lamun dia sujud dia sah sembahyang. Jadi kadang-kadang ayyakuna rukunan. Kadang-kadang yang diperintahkan itu kadang-kadang masuk dalam kategori rukun. Wa qad yakunu sunnatan. Kadang-kadang juga serta perintah niki perkara sunat. Marankan baca senapiara niki sunat tahiyat awal atau ndien kunut sembahyang subuh niki sunat hukum. Nah, wa sunnatu imma ayyan takuna sunnata ab'adin. Dan sunnah itu ada kalanya bahwa itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Dalam sembahyang niki arah sunnah ab'ad atau sunnata hayatin, atau bisa juga sunnah hayat. Maka sunnah ab'ad, sunnah hayat ini juga ma'murum bih, perintah juga. Nah, wa yakhtaliful hukmu hasba kulli halatin, maka hukumnya berbeda-beda tergantung kondisi ya.
Nah, tergantung pirang tergawe tergantung kondisi kan. Lamun sembahyang mesa lain tak perintah, lamun sembahyang berjamaah lain tak gawe tergantung kondisi ya. Contoh makin ila tarakal musalli fardhan min furudi salati salasati asyara allati sabaqa zikruha. Marantan apabila orang yang sholat itu meninggalkan rukun atau fardu daripada beberapa fardu sembahyang 13, marantan baca Fatihah. Ndek baca Fatihah ili rukun ili rakaat pertama misal makin nasai. Mu tahu nengat ili rakaat kedua. Dia tahu nengat. Apakah dia tua hengat ili rakaat kedua niki makin niat lanjutan sembahyang atau? Tetap rakaat kedua niki niat gawean, lagu niat untuk mengerjakan Fatihah sabaru pertama dia baca niki. Langsung gawean. Nah jadi berarti pas makin rakaat kedua nampak ingat oh ni kuah baca Fatihah baru. Nah langsung berarti rakaat kedua niki Fatihah mau baca untuk mengganti rakaat pertama baru sama lupa. Sebab tingkanggo tergawe rukun berikutnya sandiman tergawe sama lupa baru. Bareng menuah 4 rakaat maut berarti rakaat niki mau nganjang malik ke 5 rakaat. Berarti pira kali nganjang? 5 kali. Berarti rakaat samur nganjang terakhir niki adalah dihitung rakaat keempat, bukan mengganti rakaat kedua yang baru. Jadi harus segawe napiar nganjang beserta Fatihah, begitu kita ingat. Lama rakaat kedua nampak ingat, berarti langsung baca Fatihah, langsung nganjang untuk mengganti Fatihah samut lupa baru niki. Andai rakaat ketelu tak lupa tak ingat, maka rakaat ketelu niki langsung kita ganti untuk rakaat samut lupa baru waktu nganjang baca Fatihah niki. Nah, bukan rakaat saipik nganjang saipik waktu nganjang niki lagu langsung kita baca Fatihah samut lupa baru niki. Nah, sebab kanggo tegawe rukun berikutnya sandeman gawe perkara sama lupaang baru. Iya ni dalam ibarat niki. Tapi tidak tergambar Bapak Ibu. Rua-ruanya bareh tegawe rua-rua lagu ndek sebenarnya. Kemudian keempat rakaat atau menganjang 5 rakaat atau menganjang ya ganti rakaat baru melupa baca Fatihah yo ni ya. Padahal ndek. Padahal rakaat kelima niki adalah rakaat keempat memang. Jadi rakaat sambil lupa baru waktu baca Fatihah di rakaat kedua langsung kita baca ambil sambil lupa. Nah, jadi ia syarat ini harus tergawe langsung pas ingat. Berarti rukun berikutnya itu adalah rukun sesuai dengan tertibnya. Berarti di metode mau 4 rakaat nganjang karing serakaat malik berarti entah senganjang karing serakaat niki berarti rakaat keempat mentitung niki bukan pengganti daripada sambil lupa baru. Jadi wajibat tadarukuhu wal ityanu bi fi'lihi. Maka lamun ada rukun ketinggalan maka wajib pergawaan Bapak Ibu. Wala yughni anhu sujudu sahwi dan cukup ya terganti isi sujud sahwi. Lamun rukun ketinggalan ya dan bau terganti isi sujud sahwi. Fatihah melupa baru misalnya. Ili rakaat ketelu nampun ingat lupa baca Fatihah bareh kalau sujud sahwi harian dan bau. Jadi harus baca Fatihah di rakaat berikutnya. Nah, sebagai pengganti rukun rakaat keempat niki. Kenapa? Lianna haqiqatas sholati la tujadu bidunil furudi. Karena hakikat sembahyang niki, yang namanya sembahyang niki tidak didapatkan kecuali harus mengerjakan rukunnya. Rukun niki dia mau terganti isi sunat. Sujud sahwi niki sunat. Dia mau terganti isi sunat. Jadi lamun rukun ketinggalan ya wajib pergawaan. Wajib pergawaan. Lakin idza tarakal musalli fardhan sahiyan. Akan tetapi apabila orang yang sholat itu meninggalkan rukun atau fardu sahiyan karena dia lupa. Nah, dia lupa sebab apa makin. Aw syakka fi tarkihi atau ragu-ragu apakah mau gawe atau baru atau ndik. Nah, ragu-raguan. Wa fi sholati sementara dia dalam keadaan nyekan gawe sembahyang. Maka lam ya'tadda bima fa'alahu ba'dal makruh. Maka tidak dihitung dengan apa yang sudah ditinggalkan tadi. Maka maksudnya niki penggantinya di mituah ingat baru langsung ngegawe. Langsung ngegawe.
Jadi dia bau tergawe rukun berikutnya hatta ya'tiya bima tarakahu sebelum dia mengerjakan napi semelupaan baru. Jadi pas lupa ingat pas rakaat kedua langsung gawe samut lupa niki. Baru kita lanjutkan rukun berikutnya. Jadi summa ya'tiya bima ba'dahu, kemudian baru dia kerjakan rukun-rukun yang setelah dia mengganti biasa melupa baru niki. Sama sabaqa fil fardi at-tartibu, sebagaimana yang telah terbahas di dalam rukunnya. Apa itu tartib? Jadi wajib tartib waktu sembahyang niki, wajib tartib. Pada mara rukun waktu duduk wajib pentartib. Lianna tartiba mustahaqqun fi af'alis salati, karena tartib itu adalah merupakan hak salat. Wajib pergawe saran tertib. Lamun tuah takbir, napi setelah baca takbir Fatihah. Lamun tuah baca Fatihah, napi layan. Lamun milih baca surat, ingat baca surat, napi layan. Ruku, lamun tuah ruku, tidak. Maka niki tertib niki harus gawe. Dan bau bisa makin aku jande ke baca Fatihah ruku juluan nih. Dan bau niki. Jadi harus dengan tertibnya. Jadi bisa tertib sembahyang dalam rukun, maka itu yang kita kerjakan. Dia mau satu julu, harus sajulu tapajulu, samuri tapamuri, berindit-inditan, beratur unit aja si paput lain waktunya kan kode-kode. Sambil selagu-laguan kan, sajulu tapajulu, samuri tapamuri, beratur aturan. Masih mengat niki saya. Makin jawangkah narang nih. Dinarat dengan tajah-tajah kena maliki makin ya. Mau tempat tengah hanjuk kanak-kanak makin jangan lelek ya. Kelucu sindengah. Kama lau taraka sajadatan minar rakaatil ula. Marantan dengan niki meninggalin saja sujud ele rakaat pertama. Nah, wa zakaraha fi rakaatis saniyati, mu ingat ele rakaat kedua napa ingat. Nah, berbe niki fa innahu ya'tiya bis sajadati summa yutabi'u ma ba'daha. Maka waktu ingat ele rakaat kedua niki maka langsung dia gawe sujud niki. Setelah sujud baru lanjutin rukun berikutnya. Jadi mbe to ingat dia ton gawe. Dia tergawe lepas laun ele terakhir ternyata Bapak Ibu ton tergawe piran ingat rakaat pertama ingat rakaat kedua ingat bahwa lupa sujud baru maka langsung tergawe. Rakaat ketelu nampun ingat ele rakaat ele waktu rakaat pertama lupa sujud maka rakaat ketelu ton tergawe. Dia sampai akhir dulu piran satu ingat. Wa yusra'u huna sujudu sahwi lil khalalil ladzi khaha salati liwujudi ziyadatin fi shalah. Kemudian disyariatkan waktu seperti itu Bapak Ibu sujud sahwi, gawe sujud sahwi. Pira atau sujud sahwi sendimat ya salam. Innaka hamidum majid. Donin langsung sujud sahwi. Pira kali sujud sahwi? 2 kali. Dimeta sujud sahwi 2 kali baru salam jo kanan, baru salam jo ki. Misal makin innaka hamidum majid mau langsung salam. Pasan wah salam kiri kanan baru nengat bahwa baru den wah salam den wah sujud sahwi. Nah lamun wah salam mampu nengat misal mau berempe makin sunat atau sujud sahwi. Dari pilihan yang teringat baru sujud sahwi. Nah, pas waktu dia salam niki yang pot ingat sendimat ya salam, yang pot sujud sahwi dulu setelah niki baru salam. Misal sewah salam baru teringat ulang malik sujud sahwi dulu salam malik 2 kali.